Halo semuanya, selamat datang di channel Midas Cuan. Di channel ini kita bahas tentang investasi saham. Dan video ini adalah part 2 dari Midas Baca Buku edisi Philip Fisher, yaitu buku Common Stocks and Uncommon Profits. Jadi Philip Fisher ini kan ada dalam bukunya Common Stocks and Uncommon Profits, beliau membahas tentang 15 checklist investasinya. Yaitu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penting yang digunakan untuk men-select company-company yang bisa layak masuk ke portfolionya. Nah, part 1 bisa teman-teman nonton di video di atas. Dan sekarang kita akan masuk ke part 2-nya, yaitu 5 poin berikutnya. Yang berikutnya adalah profit margin yang baik. Jadi terakhir kan kita bahas tentang hubungan dengan pegawai. Yang kali ini selanjutnya adalah profit margin. Jadi karena Philip Fisher ini lebih mencari company-company yang punya prospek bagus, yang punya pertumbuhan yang besar, tentu profit margin yang baik juga sangat-sangat helpful. Jadi sales growth, pertumbuhan penjualan, jadi ketika kita sudah lihat, misalnya room to grow yang besar, ya, room to grow yang besar, kemudian manajemen punya tekad untuk tambah mesin, tambah segala macam untuk bisa growing. Itu mungkin akan meningkatkan sales. Tapi peningkatan sales hanya akan ada poinnya, maka akan berfaedah kalau misalnya peningkatan sales itu diikuti dengan peningkatan net profit, ya dong. Karena kita sebagai pemilik bisnis, ya ngapain sales meningkat kalau misalnya net profitnya turun atau net profitnya makin kurang gitu kan. Jadi ngapain? Kan yang kita bisa nikmati kan adalah net profit. Nah, jadi bukan hanya sales yang tumbuh, tapi juga net profit yang meningkat. Nah, apakah perusahaan itu memiliki profit margin yang cukup sehat dibandingkan dengan kompetitornya? Nah, ada beberapa perusahaan mungkin tidak punya kompetitor, karena misalnya dia sangat-sangat spesifik. Sebagian besar company di Indonesia itu adalah punya kompetitor. Nah, coba kita lihat dengan kompetitornya itu, bagaimana profit margin? Apakah profit margin kompetitornya lebih tebal? Ya, apakah lebih kecil dan sebagainya? Nah, kalau Philip Fisher, ini kalau saya lihat, Philip Fisher ini dalam bukunya yang ini, mengatakan bahwa dia lebih suka cari strong profit margin company. Jadi low cost producer, kalau bisa low cost producer. Jadi misalnya nggak terlepas mau company-nya cyclical, mau company-nya segala macam, nggak. Yang penting prospek ke depan masih bisa tumbuh, dan kalau bisa low cost producer. Jadi dengan profit margin yang baik, artinya apa? Adalah profit margin yang tebal. Misalnya let's say profit margin company A 36%. Profit margin company B yang sejenis itu let's say 24%. Artinya cost-nya company A lebih kecil dibandingkan dengan company B. Apalagi kalau misalnya kita bisa bandingkan, misalnya harga jual mereka sama, misalnya produk mereka harga jualnya lebih kurang sama, tapi profit margin company kok bisa lebih murah, lebih tebal. Artinya apa? Cost-nya dia lebih murah. Sehingga kalau misalnya terjadi downturn, misalnya industrinya lagi turun atau ya siklus lah, bisa lagi turun, ya company A mungkin masih tetap bisa membuka profit, sehingga dia bisa ekspansi lagi, dia bisa nambah mesin lagi. Ternyata company B mungkin profitnya lebih kurang atau mungkin bisa rugi. Nah, itu contoh. Jadi bandingkan coba dengan kompetitor, bagaimana profit marginnya. Nah, yang berikutnya adalah selain tadi profit margin yang baik, apakah perusahaan juga melakukan 1-2 hal atau apa yang dilakukan manajemen untuk menjaga profit marginnya tetap tebal. Jadi bukan hanya tebalnya sekarang, tapi dia bisa menjaga itu tetap tebal. Dan itu kita bisa lihat sering berjalan waktu. Jadi memang kita nggak bisa tahu ya 100% pada saat sebelum kita beli untuk kita tahu. Dan biasanya saya akui juga, ketika setelah saya beli, baru saya bisa menemukan dan saya bisa mengikuti berbagai informasi-informasi yang akhirnya tidak saya tahu ketika saya belum punya sahamnya. Kenapa? Mungkin bisa jadi karena saya sudah lebih termotivasi untuk tahu karena saya sudah punya gitu kan. Jadi dengan bukan hanya kita lihat profit margin di masa lalu, tapi kinerja di masa depan lah yang lebih berpengaruh. Misalnya kita lihat gini, company A misalnya profit marginnya dia bisa 36%, oke? Tapi kan yang penting itu bukan hanya dia bisa 36%, tapi apakah di masa depan dia bisa tetap menghasilkan 36% itu, gitu loh. Karena ketika kita berinvestasi, kita tidak membeli masa lalu saja, ya kita harus membeli prospeknya masa depan. Jadi coba kita cari, apa sih yang dilakukan oleh manajemen untuk bisa menjaga profit marginnya bisa tetap tebal. Saya bisa kasih contoh kira-kira seperti ini. Sebagian besar perusahaan, itu cost-nya pasti cenderung naik, oke? Mau itu labor cost, ya, biaya gaji pegawai, raw materials misalnya, bahan baku, ya, itu kan pasti sering berjalan waktu ada kenaikan. Sewa misalnya, dia sewa tempat, ya, atau utilities, itu kan sering berjalan waktu tuh akan naik. Nah, perusahaan-perusahaan yang bisa menjaga profit margin tetap tebal adalah meskipun perusahaan itu menghadapi kenaikan cost, dia bisa menaikkan harga jualnya dengan baik. Jadi misalnya cost naik 7%, dia bisa naikin 8% harga jualnya. Dia bisa pass on itu ke customer, dan customer tetap mau absorb produknya. Jadi, kalau misalnya manajemen bisa melakukan hal itu, perusahaan bisa melakukan hal itu, artinya dia bisa menjaga profit marginnya.
Sehingga ketika nanti ke depan ada pertumbuhan, growth-nya dan beruntung udah besar dan dia bisa bertumbuh, dia bisa tetap menjaga profit margin itu dengan dia pass on ya, karena cost-nya naik dia bisa pass on. Nah, kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah awesome executive relations. Nah, kalau tadi kita di segmen sebelumnya, di part sebelumnya kita bahas tentang hubungan dengan pegawai, kali ini adalah hubungan antar eksekutifnya, antar pemimpinnya. Apakah yang dipromot menjadi pemimpinnya itu menjadi direktur, jadi pokoknya pemimpin lah, pemimpin tertingginya, apakah berdasarkan meritokrasi ya. Meritokrasi itu artinya sebuah sistem yang mempromot merit. Merit itu artinya adalah good contribution lah, positif kontribusi yang positif. Jadi kalau misalnya oh, ini dia bisa kasih kontribusi yang positif, dia memberikan pengaruh yang baik bagi perusahaan, apakah orang seperti ini dipromot atau tidak? Nah, dan kalau misalnya orang seperti ini dipromot, ya itu artinya company bagus, karena dia bukan hanya promote orang yang dia kenal, bukan hanya promote orang yang keluarganya misalnya ya, tapi dia promote karena memang orang ini bagus, berkualitas, sehingga memimpin perusahaan. Jadi kalau misalnya orang yang bagus yang memimpin perusahaan, tentu akan memberikan kita reward yang bagus, karena dia berkualitas, dia bisa menjadikan perusahaan kita juga berkualitas. Sedangkan kalau misalnya yang memimpin itu cuma karena keluarga nggak masalah. Yang penting dia bisa bekerja dengan baik. Kalau misalnya dia keluarga dan dia tidak bisa bekerja dengan baik, ya dipromot, ya itu menjadi satu hal yang tidak baik. Karena bisa mengganggu dong. Dan tentu saja efeknya adalah karyawan yang lain kayak berpikir, ngapain gua coba bagus-bagus, yang dipromot juga keluarga sendiri. Kan pikirannya bisa begitu. Sehingga akibatnya apa? Orang-orang yang punya kemampuan, punya keahlian, ya jadinya malas kerja di situ. Bisa jadi dia dibajak sama perusahaan lain yang bisa memberikan dia kesempatan untuk tumbuh. Ya. Nah, jadi kalau perusahaan yang bisa melakukan hal itu ya tentu bagus. Nah, hal-hal kayak gini kan Anda mungkin bisa tahu dari teman Anda yang kerja di perusahaan A, di perusahaan B, ya mungkin Anda bisa tahu, ya bisa tanya gitu. Nah, saya juga punya pengalaman di mana saya membeli satu perusahaan cukup murah pada saat itu, cukup murah, bisnisnya juga sangat-sangat sederhana, tapi ada satu hal yang saya lihat dan saya kurang nyaman juga pada akhirnya, yaitu adalah saya sering melihat direksinya itu diganti, ya, jadi sering gonta-ganti direksi. Setahun mungkin bisa 2 kali, 3 kali, tahun depan mungkin bisa ganti lagi, dan seterusnya. Jadi saya melihat bahwa, saya berpikirnya gini, kalau misalnya bagus, kenapa diganti-ganti terus? Kan gitu kan. Kalau misalnya bagus, ya ngapain diganti? Berarti kan pikirannya saya adalah, berarti ada something wrong yang happening, yang kita nggak tahu. Ya, jadi akibatnya ya, meskipun pada akhirnya saya memang untung lumayan, tapi akhirnya saya tidak memutuskan untuk stay dalam waktu yang lama. Ya, saya lebih ke melihat, ini under value, saya beli. Ketika dia balik ke fair value, menurut saya itu saya jual aja. Jadi belum saya akan hold dalam jangka panjang. Nah, jadi ini contoh ya untuk executive relation. Memang tidak semua kita bisa tahu ya. Tentu seperti saya katakan, ini perjalanan Philip Fisher sedemikian panjang sebagai seorang investor. Kita nggak mungkin, kita baru mulai gitu kan. Saya aja sekitar 9 tahunan. Ya, jadi kan nggak mungkin semua kita bisa langsung tahu sekarang. Jadi tapi sering berjalan waktu, ketika kita kumpulkan informasi sekeping demi sekeping, ya kita jadinya makin lama makin tahu kan gitu. Nah, berikutnya selain awesome executive relation adalah depth in management. Nah, depth ini yang saya maksud adalah kedalaman tim. Jadi kalau saya baca dari bukunya, yang saya tangkap itu adalah kedalaman timnya. Nah, selain tadi misalnya hubungan dengan pegawai bagus, hubungan dengan di posisi pimpinan juga bagus, positive vibes gitu ya. Kita juga bisa cek seberapa depth in management ya, seberapa dalam manajemennya. Jadi kalau saya sih mungkin contohkan yang saya pernah lihat itu adalah ketika saya membaca satu annual report salah satu perusahaan publik, yang saya temukan pada saat saya baca itu adalah 70% karyawannya itu diisi oleh karyawan yang berusia 40 tahun ke atas. Padahal jumlah karyawan itu mencapai 4.500 orang, jadi cukup banyak. Tapi karyawannya berusia di atas 40 tahun, 70%. Padahal kalau misalnya kita pelajari bisnisnya, ini bisnis yang cukup kompetitif. Ya memang dia punya beberapa winning product, tapi itu winning productnya sudah lama. Ya sudah lama sekali winning productnya. Itu adalah inovasi udah berapa belas tahun lalu gitu. Memang beberapa dari produknya itu menjadi market leader, ya menjadi yang memiliki market share yang paling besar. Tapi kalau misalnya kita bandingkan market share nomor 1 dengan nomor 2 juga tidak terlalu beda jauh. Jadi menurut saya competitive landscape-nya itu cukup ketat ya, bisnis yang saya lihat ini. Dan saya lihat karyawannya 40 tahun ke atas itu lebih banyak. Akibatnya apa? Akibatnya kenapa kok yang muda-muda nggak ada yang masuk ke situ? Kan satu tanya kan, kenapa yang muda-muda yang di bawah 30 tahun kok sedikit sekali di situ? Ada apa dengan regenerasi gitu kan? Dan tentu saja kalau misalnya company-company yang muda-muda itu tidak di-involve, tidak dimasukin, ya mungkin ke depan inovasi-inovasi baru tidak akan terjadi. Bisa jadi seperti itu kan? Karena kan mungkin ya mindset orang
orang-orang yang sudah di atas 40 tahun itu sudah lebih nyaman ya, sudah lebih settle gitu ya. Sedangkan yang muda-muda kan lebih hungry orangnya, lebih lapar, lebih pengen berinovasi, mencoba ya, mencari cara baru segala macam. Nah, jadi sehingga ini yang saya lihat, meskipun company-nya bagus sekarang, tapi kalau misalnya struktur karyawannya seperti ini, mungkin sekali lagi saya katakan saya tidak yakin secara 100%, tapi saya bisa kira-kira harusnya kalau misalnya yang banyak itu 40 tahun ya mungkin tidak akan seinovatif perusahaan saingannya gitu loh. Nah, jadi ini bisa jadi satu pertimbangan yang Anda bisa cek. Nah, yang berikutnya, yang ke-10 adalah Great Cost Analytics. Nah, Cost Analytics ini sebenarnya sekarang sih sudah tidak terlalu menjadi masalah menurut saya. Sekali lagi, bukunya ditulis oleh Philip Fisher ini kan tahun 50-an. Sehingga pada saat itu mungkin sistem akuntingnya itu belum otomatis. Kalau sekarang kan sudah banyak aplikasi-aplikasi website yang kita bisa gunakan untuk sistem akunting. Ya kayak UMKM juga sekarang sudah banyak yang pakai sistem akunting yang otomatis. Misalnya barang keluar dari gudang ya, bahan baku pakai ini, itu sudah bisa langsung otomatis. Apalagi perusahaan-perusahaan publik sekarang yang gede-gede, itu juga banyak sekali sistemnya otomatis yang dari bisa tracking barang sudah dikirim atau tidak segala macam. Itu kan sudah sangat-sangat integrated dan sudah digital. Nah, jadi harusnya ini cukup jelas dan menurut saya harusnya tidak menjadi masalah bagi sebagian besar company sekarang, karena sebagian besar perusahaan publik sekarang itu juga sudah memiliki cost analytics yang sudah cukup bagus. Jadi yang dimaksud itu sebenarnya cuma apakah perusahaan bisa hitung HPP-nya dengan precise berapa, kemudian operational cost-nya dengan precise berapa. Kok misalnya pada saat itu dulu kan 50-an dan tahun 50-an mungkin karena masih manual segala macam. Ya ini menjadi satu hal yang penting, tapi sekarang sudah digital segala macam, sudah bisa dengan cukup precise untuk menghitung itu. Nah, jadi itu dulu ya 10 poin yang dibahas oleh Philip Fisher. Di part berikutnya kita akan bahas 5 poin terakhir lagi. Jadi stay tune di part 3. Thank you semua sudah nonton, sampai jumpa di part 3.